Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anil Jansa dari Prodi TI angkatan 2019. Pada materi ini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional Indonesia pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Identitas nasional pada dasarnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu bangsa. Lama-kelamaan, nilai-nilai tersebut akan menjadi ciri khas suatu bangsa dan negara sehingga dapat menjadi pembeda dengan bangsa lain. Oleh karena itu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa identitas nasional adalah ciri khas yang melekat pada suatu negara serta kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dalamnya. Contohnya, pada negara Kanada identik dengan penduduknya yang ramah, Singapura dengan peraturan yang kuat dan penataan ruangannya yang rapi, atau Indonesia yang identik dengan budayanya yang sangat kaya seperti makanan rendang, tari-tarian tradisional hingga lagu-lagu daerah kita yang sangat banyak. Oleh karena itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa secara umum definisi luas dari identitas nasional sendiri adalah sebagai jati diri, ciri atau sifat unik yang tumbuh dan berkembang di suatu negara sehingga dapat menjadi pembeda dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Namun harus kita sadari bersama bahwa sebuah negara bangsa adalah konsep sosiopolitik yang sangat dinamis. Indonesia sendiri sebagai negara yang majemuk dan menjunjung Bhinneka Tunggal Ika memiliki banyak sekali identitas baik secara bahasa, etnis, agama, ras, ataupun tradisi. Identitas nasional sendiri merupakan pembeda antara suatu negara dengan negara lainnya. Harapannya suatu masyarakat di negara tersebut memiliki nilai yang sejalan dengan identitasnya. Selanjutnya, unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional sendiri merupakan konsep yang cukup abstrak. Oleh karena itu, untuk memahaminya secara konkret, kita perlu menurunkan unsur-unsur apa saja yang jadi bagian dari identitas nasional. Adapun beberapa unsur yang termasuk dalam identitas nasional. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa ini merupakan salah satu identitas yang dapat terlihat dengan cukup jelas, namun yang terlihat umumnya bukan sukunya, melainkan budaya-budaya yang melekat pada suku tersebut. Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman suku dan bangsa yang sangat besar. Sejauh ini ada ratusan suku bangsa di Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah, dari Sabang hingga Merauke. Yang kedua, agama. Agama adalah suatu golongan sosial yang klasifikasinya berdasarkan aliran kepercayaan yang dianut oleh individu tersebut. Umumnya, seseorang semenjak lahir telah memiliki afiliasi kepada salah satu agama di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin dewasanya individu, lingkungan sekitar juga memiliki peran yang cukup penting dalam mempengaruhi kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Tidak jarang sering dengan berjalannya waktu seorang merasakan krisis keagamaan di mana dia kehilangan kepercayaan atas agamanya atau keagamaan secara umum. Orang-orang ini pun bisa saja pada akhirnya berpindah agama menjadi agnostik atau ateis, atau malah semakin kuat keagamaannya setelah menemukan alasan kembali untuk beragama. Yang ketiga, bahasa. Bahasa pada konteks ini adalah penggolongan sosial yang didasarkan pada aspek simbolik yang secara arbiter dibentuk sebagai sarana interaksi. Simpelnya, identitas yang terbentuk oleh cara suatu komunitas berkomunikasi antar individu di dalam dan di luar komunitasnya. Kemajemukan bahasa sangat berhubungan dengan kemajemukan budaya karena bahasa merupakan bagian dari budaya Indonesia yang merupakan negara berbasis Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja memiliki keanekaragaman budaya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, bahasa yang ada di Indonesia pun sangat banyak. Terdapat ratusan ribuan bahasa daerah dan bahasa suku-suku yang tersebar di Sabang sampai Merauke. Yang keempat, budaya. Budaya sendiri adalah penggolongan sosial yang didasarkan pada pengetahuan kolektif dari suatu masyarakat. Pengetahuan ini yang nantinya digunakan untuk menafsir dan menganalisa lingkungannya sehingga dapat menjadi pedoman untuk bertindak dan memosisikan diri. Budaya dapat dipahami sebagai sistem pengetahuan serta pola pikir yang berada dalam pikiran manusia sebagai budaya atau teknologi dari gagasan yang dihasilkan juga sebagai budaya. Indonesia memiliki wilayah yang luas, memiliki banyak bentang alam serta ekosistem, memiliki budaya yang sangat beragam pula. Suku di Papua pasti memiliki budaya yang jauh berbeda dengan suku-suku yang
ada di Kalimantan dan Pulau Jawa. Selanjutnya ada faktor pembentuk identitas nasional. Secara umum terdapat 5 faktor utama yang membentuk identitas nasional dari suatu bangsa. Yang pertama, primordialisme. Primordialisme pada dasarnya adalah kecintaan atau fanatisme pada suatu golongan, etnis atau suku yang sama. Biasanya didasarkan pula oleh sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang identik dengan adanya hubungan darah antar anggotanya. Primordialisme menyebabkan seseorang cenderung untuk lebih mudah berteman dan menyukai sesama golongannya. Misal orang Batak dengan orang Batak, golongan menengah ke atas dengan golongan menengah ke atas, atau kaum buruh dengan sesama kaum buruh. Primordialisme yang kuat cenderung menyebabkan pengelompokan individu-individu dengan karakteristik sama. Pengelompokan ini pada akhirnya akan menghasilkan suatu komunitas yang memiliki karakteristik atau identitas tertentu. Yang kedua, praktik keagamaan. Aspek keagamaan adalah suatu ritual yang didasarkan pada keyakinan individu dan dipraktikkan baik secara individu maupun kolektif. Unsur keagamaan memiliki peran penting dalam menciptakan identitas suatu komunitas karena nilai keagamaan juga tentu saja memiliki identitas tersendiri. Tidak jarang aspek religius bercampur dengan aspek kebudayaan lokal dari suatu komunitas. Hal ini akan menyebabkan akulturasi atau bahkan asimilasi sehingga menciptakan budaya baru. Indonesia sendiri memiliki banyak sekali agama-agama yang muncul karena akulturasi dan asimilasi. Salah satu contohnya adalah Islam Kejawen yang merupakan gabungan antara Islam dan budaya lokal Jawa. Selanjutnya, pimpinan bangsa. Pemimpin bangsa adalah figur atau tokoh yang memimpin karismatik yang menjadi kebanggaan rakyatnya. Seorang pemimpin bangsa pada prinsipnya adalah pelayan masyarakatnya, bukan pelayan dirinya sendiri. Selain itu, pemikiran dari pemimpin ini juga sangat bisa untuk mempengaruhi pemikiran bangsa saat itu ia pimpin. Contohnya adalah Soekarno yang mencetuskan dasar negara Pancasila serta kemerdekaan. Gandhi yang mencetuskan perdamaian dan penghentian kolonialisme, atau Martin Luther King yang mencetuskan penghentian diskriminasi ras. Hal-hal ini turut berkontribusi besar dalam membentuk identitas nasional suatu bangsa. Selanjutnya, sejarah bangsa. Sejarah bangsa adalah narasi masa lalu suatu bangsa yang membentuk memori kolektif masyarakat yang hidup di zaman sekarang. Secara umum, apa yang telah dialami oleh suatu bangsa akan mempengaruhi identitas serta pola pikir masyarakat dari bangsa tersebut. Sebuah bangsa yang sering dijajah akan cenderung memiliki sifat menolak intervensi asing, protektif, dan isolasionis, atau penjajahan asing justru memunculkan sifat lunak terhadap asing karena dianggap lebih superior dan hebat. Inilah yang disebut dengan mental Kinder dan dari bangsa terjajah. Bangsa yang pernah menjadi superpower dunia seperti Inggris atau Amerika tentu saja kan memiliki pride nasionalisme yang sangat tinggi. Terkadang mereka merasa sebagai polisi dunia dan lebih superior dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan contoh-contoh di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sejarah bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam bentuk identitas bangsa tersebut. Selanjutnya, solidaritas organik. Integrasi organik adalah bentuk integrasi sosial yang terbentuk karena kondisi saling ketergantungan yang dihasilkan oleh pembagian kerja. Solidaritas organik sendiri muncul seiring dengan maraknya spesialisasi yang merupakan produk dari revolusi industri dan industrialisasi massal di seluruh dunia. Identitas yang dibentuk oleh solidaritas organik adalah identitas modern, profesional, dan cenderung urban. Selanjutnya, ada pun ciri-ciri negara yang memiliki identitas nasional. Secara umum terdapat beberapa ciri-ciri yang menunjukkan bahwa suatu negara memiliki identitas nasional yang unik dibandingkan dengan negara lain. Yang pertama, terdapat pada pola perilaku masyarakat yang menyangkut adat istiadat dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, pola perilaku tersebut sudah mengakar dan terinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, terdapat lambang-lambang yang secara simbolik mendeskripsikan visi, tujuan, dan fungsi dari didirikannya suatu negara. Hal ini merupakan unsur-unsur yang dapat membedakan suatu negara dan negara lainnya. Yang ketiga, terdapat kelengkapan pelayanan publik.
yang dimiliki oleh suatu negara guna melayani kebutuhan masyarakatnya. Contohnya adalah tempat ibadah, infrastruktur dasar, teknologi transportasi, pendidikan, komunikasi, dan sebagainya. Yang keempat, terdapat tujuan bersama yang ingin dicapai oleh suatu bangsa. Hal ini umumnya tercermin dalam ideologi negara, dasar negara, serta konstitusinya. Untuk hal ini, Indonesia sendiri memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun keempat unsur di atas merupakan ciri-ciri dari negara yang memiliki identitas nasional yang kuat, terdapat banyak sekali ciri-ciri identitas nasional yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Berdasarkan ciri-ciri di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa identitas merupakan salah satu negara yang memiliki identitas nasional yang kuat dan terjaga dengan baik. Selanjutnya adapun contoh identitas nasional negara Indonesia. Indonesia memiliki identitas nasional yang sangat kaya, oleh karena itu kita dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Sekarang kita akan mencoba untuk membedah lebih lanjut identitas nasional negara Indonesia. Contoh kategori klasifikasi identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama, bahasa. Tentu saja bahasa merupakan identitas nasional yang sangat integral dan salah satu yang paling terlihat. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mereka. Hampir semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan bahasa ini. Namun, banyak rakyat kita yang masih menggunakan bahasa daerah mereka dalam komunikasi sehari-hari. Contohnya adalah bahasa Sunda, bahasa Jawa, ataupun bahasa lokal lainnya. Hal ini juga merupakan identitas nasional Indonesia yang harus dibanggakan, yaitu keanekaragaman bahasanya yang sangat tinggi. Yang kedua, makanan. Indonesia memiliki banyak sekali makanan tradisional yang unik, enak, ikonik. Hal ini turut menjadi identitas nasional negara kita yang patut dibanggakan. Siapa yang tidak kenal dengan rendang dan sate, dua makanan Indonesia yang sangat terkenal di luar negeri karena kelezatannya. Bahkan rendang pernah hampir diklaim oleh negara tetangga kita sebagai budaya mereka. Selain makanan tradisional, Indonesia juga memiliki produk makanan yang sangat terkenal di dalam dan di luar negeri, terutama untuk kaum pelajar. Itu adalah Indomie, produk mie instan milik Indofood yang identik dengan Indonesia. Bahkan sekarang Indofood tengah melebarkan sayapnya ke negara-negara Afrika dan Timur Tengah dengan akuisisinya terhadap perusahaan luar negeri Bin Hill. Selanjutnya budaya. Kita memiliki banyak sekali tarian tradisional dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga memiliki banyak sekali lagu-lagu daerah dalam bahasa-bahasa yang sangat beragam pula. Beberapa yang cukup terkenal adalah Bungong Jumpo, Tokecang, dan Yamko Lambe Yamko. Selanjutnya sejarah. Identitas sejarah bangsa Indonesia sangatlah banyak. Kita telah memiliki berbagai kerajaan di zaman dahulu seperti Sriwijaya, Majapahit, Kediri, dan Kutai Kartanegara. Tujuan utama dari museum ini adalah untuk meningkatkan wawasan masyarakat Indonesia agar kelak di masa depan dapat belajar dari sejarah. Selanjutnya, kenegaraan. Tak kalah penting dari yang lainnya. Identitas kenegaraan juga merupakan bagian integral dari identitas nasional bangsa Indonesia. Bendera merah dan putih yang berkibar di langit Indonesia, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam butir Pancasila, serta konstitusi dasar kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, kesimpulan, nilai-nilai dari budaya nasional yang ada di Indonesia tidak boleh luntur hanya karena terpaan arus globalisasi. Oleh karena itu, kita harus tetap berpegang teguh pada identitas dan nilai-nilai yang mendasari Indonesia, baik sebagai negara maupun sebagai bangsa. Jangan sampai kita menjadi negara labil yang justru dipengaruhi dan dimainkan oleh negara-negara adidaya dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.